Halo sahabat, ketemu lagi di catatan Abraham Silaban. Kali ini saya harus sapa pakai istilah horas. Ini sapaan kearifan lokal karena tentu kalau bicara horas kita bicara dengan tokoh Batak. Tokoh Batak yang satu ini adalah orang yang malang melintang di bidang kejaksaan. Siapa lagi kalau bukan Pak Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan. Horas Pak Barita. Horas Abraham Silaban ya. Apa kabar Pak? Kabar baik, sehat-sehat. Luar biasa. Pak Barita Simanjuntak adalah Komisi Kejaksaan yang sifatnya mengawasi kejaksaan gitu ya Pak ya? Ya, tepatnya Ketua Komisi Kejaksaan Abraham. Luar biasa. Pak Barita, gini, saya main ke kantor Pak Barita ini karena banyak kegelisahan publik kaitannya dengan isu yang saat ini sedang menjadi sorotan publik. Tentu Pak Barita ikuti terus, ini kaitannya dengan kematian tak wajar, tepatnya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Kasusnya sudah masuk berkasnya ke kejaksaan. Apa informasi terbaru soal ini, Pak? Ya, ini kan dalam sistem peradilan pidana ya kita harus bicara secara juridis ya. Iya. Karena kan pertanyaannya berkaitan dengan penanganannya kan. Iya. Jadi saat ini berkas perkara itu telah diserahkan kepada kejaksaan. Betul. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang berlaku sekarang, jaksa itu diberi waktu 7 hari untuk menentukan sikap terhadap berkas perkara yang diajukan penyidik. Atas 4 berkas ya, atas tersangka FS, tersangka RR, tersangka KM, dan sebelumnya lebih awal dulu RE. Nah 7 hari itu oleh KUHP diberi batasan apakah jaksa melihat berkas perkaranya sudah lengkap secara formal maupun material. Apabila dalam waktu 7 hari jaksa melihat, menyimpulkan bahwa berkas perkara masih perlu dilengkapi, selanjutnya dia menerbitkan surat yang disebut P18 berisi dan dilanjutkan dengan P19 yaitu apa-apa yang harus dilengkapi dan disempurnakan. Betul. Sebelum masuk nanti P21. Ya, artinya penjadwalan persidangan. Ya, itu pertama. 14 hari sesudah dikeluarkan apabila dirasa belum lengkap. 14 hari diberikan waktu kepada penyidik, dalam hal ini kepolisian, untuk melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh jaksa dalam waktu 14 hari. Artinya paling cepat persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua itu kapan akan diagendakan? Ya, ini akan kita lihat juga bagaimana hasil pemeriksaan berkas itu, khususnya pemeriksaan syarat formal materi dalam 7 hari ini. Ya. Apabila jaksa penuntut menyatakan sudah lengkap, ya berarti P21 kan. Ya. Apabila masih perlu dilengkapi, maka dia memberi petunjuk P19 yang dikenal itu. Baru 14 hari sesudah itu diajukan lagi. Nah ini diperiksa lagi. Ya. Apakah petunjuk yang diberikan oleh jaksa itu sudah dipenuhi atau belum. Dari situlah apabila sudah dinyatakan lengkap formal dan materialnya Abraham, barulah dilanjutkan nanti pelimpahan tahap 2. Jadi seluruh tersangka dan barang buktinya diserahkan kepada kejaksaan ya, setelah dinyatakan P21 dan selanjutnya tahap 2 untuk diajukan ke persidangan. Artinya sudah memenuhi syarat formal material. Nanti itu kelihatan apabila jaksa meminta masih ada yang perlu dilengkapi. Sudah disinggung tadi soal dakwaan. Banyak publik yang meragukan bahwa dakwaan akan berpihak kepada keadilan yang diharapkan publik. Saya pikir sih arahnya kepada tuntutan sih nanti. Karena kita belum masuk di persidangan gitu ya, Pak Barita. Dan Komisi Kejaksaan adalah yang mengawasinya. Agar tidak ada kecurigaan bahwa polisi, kemudian jaksa, termasuk hakim, pengemban hukum ini main mata satu sama lain, Pak Barita. Gitu. Dalam kasus Brigadir Yosua, bagaimana menjawabnya? Ya, jaksa itu bekerja profesional ya. Jadi apa yang berkembang di publik itu kan baru asumsi atau perkiraan, pandangan, opini. Iya. Sangat berbeda dengan fakta persidangan. Jadi kalau apa yang berkembang di media, apa yang berkembang di masyarakat itu bisa dihadirkan sebagai fakta hukum di persidangan. Nah, itulah gunanya dakwaan dan fakta persidangan itu. Itulah yang mengikat dalam sistem hukum kita kepada tuntutan jaksa. Nah, itu dia. Karena kan
yang kita tahu bahwa penyidikan itu kan ranah kepolisian, penuntutan itu kan ranah kejaksaan, kemudian pemeriksaan itu adalah ranah hakim-hakim nanti yang akan dilakukan di dalam persidangan. Publik berharap jaksa ini tuntut seberat-beratnya. Kalau kita balik lagi ke pasalnya yang digunakan ya Pak Barita, ini pasal 340, junto 338, subsidiar 5556. Ya. Ini dengan ancaman hukuman mati, pidana seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Nah, tentu publik berharap bahwa hukuman yang paling berat yang akan dijatuhkan kepada para tersangka yang dalam tanda kutip secara biadab menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Bagaimana menjawabnya? Ya, itu akan kelihatan dalam berkas perkara ini. Sebab jaksa dalam hukum kita, dalam KUHP, itu terikat bertugas meneliti berkas perkara ini. Seperti apa barang ini yang sampai dari penyidik, itu harus juga kita lihat. KUHP kita mengatur demikian. Jadi ini kan bukan pandangan atau diskusi publik kan. Ini adalah persidangan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana kita. Betul. Yang diatur oleh KUHP. Jadi berkas perkara itulah yang saya sebutkan tadi akan diteliti. Apakah persangkaan pasalnya, ya apakah uraian peristiwanya, apakah fakta-fakta bukti-bukti yang ada, yang berkembang luas di masyarakat itu, hadir dalam fakta atau bukti hukumnya. Ini harus juga dilihat supaya kita bisa clear melihat masalah ini. Jadi misalnya kan yang sangat penting ya, bagaimana apa yang berkembang di masyarakat itu nanti akan dilihat dalam berkas perkara itu seperti apa. Nah, itu yang harus penting. Artinya begini, bahwa jaksa dalam hal ini Korps Adiaksa tidak menutup telinga terhadap kebisingan publik yang terjadi. Terus terang, kita tahu jalannya kasus ini seperti apa. Ini adalah high profile case dan kasus yang paling disorot publik, bisa dikatakan di tahun 2022 ini, karena semua orang berbicara tentang kasus ini, ingin tahu tentang kasus ini, termasuk karena kasus ini melibatkan skandal besar di dalam tubuh institusi Polri. 35 setidaknya diduga obstruction of justice dan sebagainya. Bagaimana menjawab bahwa jaksa ini juga melibatkan publik, nggak mutlak tafsir hukum itu punya pengembannya aja polisi, jaksa, hakim, tapi publik juga punya hak di situ untuk memastikan bahwa keadilan kebenaran itu terwujud gitu Pak. Ya inilah kan yang akan diuji oleh pengadilan ya. Jadi dan kami sesuai dengan tugas kewenangan memastikan satu, proses penanganannya berjalan secara benar, ya sesuai dengan ketentuan hukum, sebab negara kita kan negara hukum. Jadi semua ketentuan harus di situ, dan kemudian melihat sisi-sisi apa yang oleh masyarakat dirasakan sebagai satu keadilan. Ya. Betul. Nah, ini harus menjadi bagian penting dari proses yang sekarang sedang berjalan. Tetapi tadi saya katakan ya, apa yang ada dalam dinamika masyarakat itu yang dapat dilihat dalam berkas perkara yang sekarang sedang diteliti, itulah yang menjadi dasar ya, misalnya pasal-pasalnya itu ya. Lalu dakwaan itu kan macam-macam modelnya ya, yang secara teknis itu kewenangan kejaksaan kan, supaya orang bisa dituntut maksimal, misalnya dakwaannya ada modelnya kan, tetapi itu sepenuhnya akan bergantung pada berkas perkara dari penyidik. Ya, dan disitulah keterbatasan jaksa dalam sistem KUHP kita. Dia tidak bisa membuat tafsir lain selain dari berkas perkara yang diajukan, memberi petunjuk, ya, memberi pandangan pendapat terhadap berkas perkara. Itulah yang tadi saya katakan di dalam tahapan awal ya. Artinya publik yang curiga dan punya firasat tentang keganjilan yang terjadi semenjak skenario kebohongan diciptakan di kasus ini. Contoh kasus misalnya, publik terkesan tidak percaya bahwa tidak ada penyiksaan disebutkan oleh dokter forensik dalam otopsi ulang. Publik curiga ada penyiksaan di sana, ada penganiayaan. Publik juga curiga keganjilan-keganjilan lain termasuk motifnya. Misalnya yang disebutkan awalnya pelecehan seksual di Duren 3 ternyata tidak terbukti. Kemudian balik lagi ternyata di Magelang. Nah, hal-hal ini kan sebetulnya yang ingin tahu publik. Jaksa dalam hal ini punya peran besar. Tentu Pak Barita bisa menggambarkan suasana kebatinan publik dan harapan publik kepada jaksa dalam kasus ini untuk mengungkapkan hal-hal yang ganjil tadi, hal-hal yang dicurigain tadi gitu. Ya.
Nah, ini kan dalam tadi ya saya sebutkan sistem peradilan pidana kita ada pembagian tugas. Ada yang namanya penyelidikan, ada yang namanya penyidikan, ada yang namanya penuntutan, ada pra penuntutan, ada peradilan dan putusan serta eksekusi. Masing-masing lembaga penegak hukum itu memiliki porsi kewenangan yang sudah diatur, baik dalam undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam undang-undang kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Nah, itu sistemnya yang kita harus dapat memahaminya. Jadi artinya kaitan fakta-fakta peristiwa pemeriksaan saksi itu sudah selesai di tahap penyidikan. Ya, itulah yang nanti diteliti ketika berkas perkara sudah selesai. Inilah yang dilimpahkan kepada kejaksaan untuk diajukan yang disebut dengan penuntutan. Sebelum masuk ke tahap penuntutan ke pengadilan, ya ini diteliti berkasnya. Apakah dugaan persangkaan pasal-pasal sudah memenuhi alat bukti yang kuat? Apakah yang ditengarai oleh publik misalnya itu sudah tercermin dalam berkas perkara? Kan? Lalu apakah sudah memenuhi syarat formal material? Sebab nanti ketika diajukan ke pengadilan, jaksa wajib membuktikan ya dakwaannya yang bersumber dari berkas perkara itu. Apabila belum lengkap atau tadi dilihat ada hal-hal yang belum cukup tergambar dalam berkas perkara, inilah yang dikembalikan untuk dilengkapi formal materialnya selama 14 hari. Harapannya demikian. Jadi sebelum kemudian masuk di persidangan segala satunya sudah tuntas terlebih dahulu, begitu ya? Ya, dalam perspektif pasal yang dipersangkakan, yaitu 338, 340, 55, Jungto 56. Soal motif seperti apa, Pak Barita? Apakah dirasa sangat penting bagi jaksa untuk mengetahui betul persis motifnya sebelum masuk ke persidangan? Ya jelas, itu kan sangat diperlukan. Sebab nanti kan publik melihat dakwaannya itu ya dalam proses persidangan yang terbuka untuk umum. Jadi dalam menyusun dakwaan, ya motif itu harus kuat sehingga bisa tersusun rangkaian ya yang disebut dengan konstruksi dakwaan dan penuntutan yang tujuannya bisa membuat terang masalah duduk soalnya. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan tersisa di publik kan, kenapa begini, kenapa begitu. Ya itu dia kan soal motif yang disebutkan 18+ yang hanya orang dewasa yang tahu, kan itu juga menarik. Kaitannya dengan pelecehan disebutkan juga kan. Nah balik lagi ke situ lagi gitu. Jadi apakah angle itu yang kira-kira akan diambil jaksa penuntut umum? Ya ini yang juga kita harus lihat ya. Berbeda analisis dalam diskusi umum dengan dokumen-dokumen hukum sebagai dasar untuk membawa ini ke pengadilan. Kan itu semua harus terverifikasi, terkonfirmasi. Sebab negara kita kan negara hukum. Jadi tidak boleh asumsi atau pandangan yang tidak dapat dibuktikan dan tidak memiliki dasar dijadikan. Nah inilah kerja keras sebenarnya di tahapan penyidikan dan harus dipastikan dalam berkas perkara yang ada. Jadi itu. Jadi jaksa tidak bisa melakukan hal-hal di luar berkas perkara. Dia bisa memberi petunjuk agar membuktikan itu dalam sidang pengadilan, ya dalam proses dakwaan maupun penuntutan itu sejalan dengan apa yang diyakini sebagai keadilan dan kebenaran. Saya coba narasikan satu pertanyaan yang begitu relevan dengan tugas Anda sebagai Ketua Komisi Kejaksaan, Pak Barita Simanjuntak. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan tidak ada upaya main mata dalam kasus ini antara jaksa dan juga terdakwa nantinya begitu? Kita tahu juga beberapa kali ada upaya untuk mempengaruhi jalannya kasus ini, menghalang-halangi kasus ini, tidak hanya di tubuh Polri, bahkan LPSK pun demikian. Ada istilah amplop coklat di sana yang sempat diupayakan diberikan kepada pihak LPSK begitu. Kita tidak tahu apa isi amplop coklat itu, tapi bagaimana memastikan bahwa jaksa-jaksa itu profesional dan publik masih bisa berharap pada Korps Adiaksa? Ya. Pertama, kejaksaan itu di bawah pengendalian Jaksa Agung. Dan Jaksa Agung itu berada di bawah Presiden. Amanat Presiden tegas, ungkap secara transparan dan adil. Jaksa Agung dalam pertemuan koordinasi kami ketika awal Agustus Baradae sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentu cepat atau lambat SPDP-nya akan tiba
dan akan mulai proses penuntutan. Kami sudah melakukan koordinasi dan Jaksa Agung juga sependapat bahwa penanganannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Tentunya standarnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu ya yang menjadi pedoman. Nah, bagaimana memastikan itu? Harus kita pahami bahwa Komisi Kejaksaan ini memiliki tugas melakukan pengawasan, pemantauan, penilaian kinerja jaksa dalam melakukan tugas kewenangannya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan kode etik. Jadi yang kita awasi adalah kinerja yang dasarnya adalah peraturan perundang-undangan dan kode etik. Peraturan perundang-undangan itu tentu KUHP dan SOP ya, pedomannya. Nah, itu yang menjadi dasar. Yang kedua, kami juga membuka kepada publik. Kalau melihat tadi ya, ada hal-hal keganjilan, ya, silakan disampaikan, kami akan menindaklanjutinya. Tetapi di dalam peraturan presiden sebagai dasar pelaksanaan tugas kewenangan komisi, di situ juga disebutkan bahwa dalam melakukan tugas kewenangannya, Komisi Kejaksaan tidak boleh mempengaruhi kemandirian jaksa dalam melakukan penuntutan. Jadi secara teknis, kewenangan penuntutan itu adalah kekuasaan negara yang diberikan oleh negara dalam Undang-Undang 16 2004 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang 11 2021 kepada kejaksaan. Kami memastikan dan mengawasi pelaksanaan tugas kewenangan itu berjalan sesuai koridor. Dan kalau ada yang menyimpang, kami akan sampaikan ini kepada Jaksa Agung misalnya ya, atau kepada Presiden sekalipun sesuai dengan saluran rekomendasi komisi begitu. Artinya clear di sana bahwa publik yang merasa punya saham, yang merasa punya kepentingan untuk mengawal jalannya kasus ini, saya pikir keadilan, kebenaran, dan tegaknya hukum itu adalah harapan semua pihak karena kita adalah warga yang sama di mata hukum gitu ya. Pak Barita bisa lapor ke Komisi Kejaksaan jika dalam proses persidangannya kelak ini ada hal-hal yang dirasa mencurigakan, ada hal-hal yang dirasa ganjil dalam profesionalitas jaksa penuntut umum yang menangani kasus ini, begitu ya? Ya, tentu saja. Dan saya perlu sampaikan bahwa Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ketika kami koordinasi semangatnya sama. Bahwa tidak boleh ada pelanggaran, tidak boleh ada hal-hal yang di luar hukum, berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam penanganan kasus ini. Bahkan Jaksa Agung mengundang juga komisi untuk turut mengawasi dan memberi masukan. Jadi kejaksaan sekarang kita beri kesempatan waktu karena sarana kita untuk melihat dalam perspektif yang tadi disampaikan adalah tahapan proses yang sekarang berjalan. Jadi jangan dulu berasumsi ya bahwa ini akan seperti apa. Nah, sampai dengan sekarang on the track penanganan itu sedang berjalan. Berkas perkaranya penunjukan 30 orang jaksa penuntut yang dalam 4 berkas perkara itu adalah jaksa-jaksa pilihan yang kita lihat track recordnya ya. Tetapi publik kalau ada mengetahui hal-hal yang tidak sejalan, ada perbuatan tercela dugaan ya, ada hal-hal yang perlu disampaikan, kami terbuka. Dan kami akan menindaklanjuti semua informasi dari publik kalau itu dapat kami verifikasi dan kami cek memiliki kebenaran. Jadi nggak usah khawatir, Bang Abraham, yakinlah sistem hukum kita sudah demikian ya, di kejaksaan khususnya untuk mendeteksi ya, dan itu terukur, ada SOP-nya. Tahapan berkas perkara itu kan, ini bisa 2 ya, berkas perkaranya kalau nanti dikembalikan bisa saja nanti memperlambat, kan begitu. Padahal ada yang secara formal material harus dilengkapi. Yang kedua, kalau cepat, itu sudah main bypass saja. Nah, kan ini standarnya yang harus dilihat adalah SOP dan pedomannya. Jadi bagaimana pelaksanaan proses penanganan pra penuntutan itu sampai pada pelimpahan tahap 2, berkas perkara dan tersangkanya diserahkan dan diajukan ke pengadilan. Kita kawal dan kita pastikan bahwa keadilan yang dirasakan masyarakat berdasarkan kebenaran yang tentunya standarnya adalah bukti-bukti persidangan pengadilan, kita kawal dan kita jaga itu supaya berjalan dengan baik sehingga marwah negara hukum ini sebagaimana amanat presiden. Dan juga tadi dalam koordinasi dengan Jaksa Agung semangatnya sama. Jadi saya tidak melihat ada kekhawatiran komisi bahwa di kejaksaan itu akan seperti apa yang dilihat secara negatif. Nah, kita masih berkeyakinan itu untuk meningkatkan public trust juga Abraham terhadap
kejaksaan dalam penanganan kasus-kasus ini. Namun masyarakat dimohon bersabar, arif ya untuk melihat dan melaporkan kalau ada hal yang ganjil, tapi juga bisa menerima hal-hal yang secara terbuka kalau apa yang disampaikan itu secara terbuka juga dapat memahami. Jadi begitu ya. Jadi apa namanya, jangan dugaan kecurigaan yang dominan, tapi berilah ruang yang cukup. Kalau ada yang salah kita lakukan penindakan, ya kita lakukan verifikasinya, kasih masukan sehingga pengawalan kasus ini berjalan dengan baik. Jadi clear, disebutkan 30 jaksa terbaik akan menangani kasus ini. Ini pertanyaan saya terakhir, Pak Barita. Mungkin tidak bahwa kasus ini akan disiarkan secara live dan disaksikan oleh jutaan pasang mata, orang-orang yang ingin menyaksikannya layaknya dulu sempat persidangan Jessica Mirna waktu itu, Pak Barita pasti ikuti, dan publik juga bisa menyoroti persidangan demi persidangan, profesionalitas jaksa, dan pemeriksaan berkas perkara dan lain sebagainya. Ya, itu kalau sudah masuk di ranah persidangan adalah kewenangan majelis hakim yang memimpin persidangan itu. Jadi akan sangat bergantung pada majelis hakim ya untuk membolehkan atau tidak itu. Jadi itu bukan bagian dari kewenangan atau tugas jaksa atau komisi. Jadi itu menjadi kewenangan majelis hakim yang mengadili perkara itu. Tapi harapannya itu dia, bahwa persidangan akan terus dikawal dan jaksa yang bertugas di sana adalah jaksa yang profesional dan sudah dijanjikan tadi oleh Pak Barita akan mengawal jalannya kasus ini. Ada apa-apa lapor ke Komisi Kejaksaan, dipastikan bahwa tidak seperti yang sudah-sudah Kompolnas malah ada beberapa pernyataan yang offside begitu ya. Jangan sampai Komisi Kejaksaan juga terkesan jadi semacam hanya PR, semacam hanya humasnya jaksa penuntut umum saja, tapi dipaksa juga untuk kritis mengawali jalannya tugas-tugas profesional mereka gitu ya, Pak Barita? Ya, itulah sebabnya tadi saya katakan, ketika di tahap awal kami sudah melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung dan Jampidum untuk menyampaikan harapan publik terhadap penanganan kasus ini. Jaksa Agung dan Jampidum sependapat, penanganannya transparan, akuntabel, dan profesional. Itulah pegangan kita. Sebab Komisi Kejaksaan tentu kewenangannya juga terbatas. Dia bukan penyidik pro justisia. Jadi dia adalah pengawas terhadap kinerja berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan itu yang kita jaga. Itu standar pengawasan dan pemantauan yang kita lakukan. Jadi kami memastikan penanganannya berjalan tadi sesuai ketentuan. Ya, jaksa tidak boleh diganggu kemandiriannya ya untuk melakukan penuntutan, itu juga harus dipahami. Jaksa bekerja semata-mata untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Luar biasa. Dan kita melihat ini adalah kasus yang sangat mencederai rasa keadilan. Kita berempati ya. Tetapi sekali lagi, hukum tetap harus ditegakkan. Tegakkanlah hukum itu meskipun besok langit akan runtuh. Dan kami sebagai aparatur dari Presiden memastikan harapan Presiden dan pengendalian perkara ini oleh Kejaksaan berjalan memenuhi standar itu. Sehingga publik bisa merasakan hadirnya negara dalam memberikan keadilan terhadap Joshua Huta Barat. Luar biasa, itu dia dari Pak Barita Simanjuntak. Saya suka semangatnya. Maka dengan demikian saya akan tangkap semangat itu dan tularkan kepada publik siapapun bahwa masih ada orang-orang baik, masih ada orang-orang profesional yang akan terus mengawali jalannya kasus ini. Semoga keadilan dan kebenaran tentu saja bisa berpihak bagi keluarga yang tentu saja membutuhkan dan menantikannya. Terima kasih Pak Barita Simanjuntak atas waktu diskusi bersama dengan Abraham Silaban TV dan terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih Abraham. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak.